Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Jack semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Bit Collection channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat Jack semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, ini ada info terbaru di Dapodikdasmen tentang pengelolaan ijazah atau yang sekarang itu namanya e-ijazah teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman operator, jika ingin mendapatkan informasi terbaru dari admin pusat, silakan teman-teman selalu pantau yang namanya ini dapodikdasmen.go.id. Biasanya di bagian beranda dan berita itu ada informasi terbaru ya. Nah, yang terbaru itu ini teman-teman ya, pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini dipostkannya oleh admin tanggal 30 April 2025 untuk semua jenjang ya, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, SKB, dan SLB. Nah, ini isi suratnya teman-teman ya, silahkan bisa dibaca, dipahami oleh kita bersama. Nah, berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 5 tahun 2025 tentang pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas penerbitan ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, intinya ini ya, telah menyusun pedoman pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Artinya sudah disusun ya untuk pedomannya. Kemudian pedoman disusun dengan tujuan memberikan panduan teknis dan sistematis agar seluruh proses pengelolaan ijazah, nah mulai dari validasi data, penomoran ijazah, pencetakan, dan penatausahaan gitu ya, hingga pendistribusiannya berjalan tertib serta meminimalkan kesalahan atau penyalahgunaan dokumen ijazah. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut nih, poin pentingnya teman-teman ya. Pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan ijazah pada tahun ajaran 2024-2025 di seluruh satuan pendidikan. Jadi nanti untuk e-ijazah ini, pengelolaan ijazah ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan ya. Klik aja di sini. Nah, ini portal data induk ijazahnya. Cuman ini sementara hanya untuk mencari ijazah aja ya di sini. Sementara gitu. Kita tunggu perkembangannya. Kemudian kalau ini informasi untuk Dinas Pendidikan. Nah, informasinya apa? Menyosialisasikan pedoman kepada seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan wilayahnya atau lingkungan masing-masing. Jadi untuk Dinas Pendidikan ini harus mensosialisasikan tentang pengelolaan ijazah ini ya. Kemudian melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan implementasi pedoman. Jadi ya ini tugas dinas gitu ya. Memastikan data satuan pendidikan itu akreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah. Melakukan penentuan relasi legalitas atau induk bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi. Jadi nanti Dinas Pendidikan ini mengatur sekolah-sekolah yang belum terakreditasi supaya ada sekolah induknya. Nah, yang ketiga teman-teman, ini untuk sekolah ya, informasi untuk kita gitu. Memutakhirkan data peserta didik dan memastikan validasi data peserta didik tingkat akhir atau calon lulusan. Jadi pastikan untuk peserta didiknya itu dimutakhirkan teman-teman, divalidkan datanya. Jangan sampai masuk residu untuk siswa yang mau lulus ini. Jadi harus benar-benar valid. Jika memang di Dapodiknya terkunci, silahkan bisa dibetulkan di Verpal PD ya. Jika masuk residu. Tapi jika ada salah data bisa diedit langsung di Dapodik ya, edit aja di Dapodik langsung dan sinkron jangan lupa ya. Intinya untuk siswa kelas akhir yang
calon lulusan ini pastikan datanya benar-benar valid. Jangan residu di verbal PD-nya. Itu satu. Yang kedua, memeriksa data kepala sekolah. Jadi pastikan data kepala sekolah di e-ijazah itu nanti benar-benar valid data kepala sekolahnya, terutama untuk namanya ya. Kemudian menetapkan status kelulusan peserta didik. Nah, ini harus menetapkan kelulusan peserta didik nantinya ya di aplikasi itu. Kemudian memperhatikan tenggat waktu dalam setiap tahap pengelolaan data induk ijazah sesuai dengan lini masa yang telah ditentukan. Jadi nanti teman-teman selalu ngecek e-ijazah ya. Di situ nanti ada informasi-informasinya. Kemarin kan kita baru saja simulasi e-ijazah. Ya, bagi yang sudah simulasi, yang tidak simulasi ya nggak masalah gitu. Yang penting tahu alurnya ya. Ya, tidak jauh berbeda nanti seperti itu pada waktu aplikasinya sudah benar-benar siap gitu. Nah, kemudian hal-hal yang belum diatur dalam pedoman mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah ya, di jedih kemdikbud.go.id. Nah, ini surat edarannya ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk pedoman pengelolaan ijazah. Ya, sama dengan yang tadi. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini nanti kita ke sini ya. Jadi pedoman pengelolaan ijazah. Nah, nanti seperti kemarin simulasi ya, di sini sudah ada. Nah, ini ijazah. Ini pemahamannya ya, dashboard pada tingkat akhir nih. Daftar nominasi sementara, silahkan bisa dipelajari teman-teman ya. Nah, kalau manajemen ijazah ya kita ke sini. Seperti tutorial sebelumnya ya, di ijazah. Nah, ini kan kita masuknya menggunakan email dan password untuk akun verbal SDM data atau yang sering dipakai untuk verbal PD dan verbal PTK ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di sini pengelolaannya. Nah, nanti daftar jadwalnya itu di sini. Ya. Nah, ini jadwal-jadwalnya. Nanti kita ke sini ya. Nah, ini seperti kita simulasi gitu. Ya. Nah, kalau kita klik ini pemahamannya. Jadi ijazah itu apa gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kan bisa login di sini ya, sama intinya. Nah, kan masuk ya di sini. Jadi pastikan di sini itu tidak ada yang masuk residu lah, seperti itu. Kita kembalikan. Kalau ini dashboard tingkat akhir. Ini daftar nominasi sementara. Nah, penyelesaian residu NISN ganda nih. Caranya ada di sini ya. Nah, ini ada cara-caranya. Banyak teman-teman ya. Ini penyelesaian residu NISN ganda melalui mekanisme pengeluaran siswa tercatat ganda. Nah, ini bisa diklik-klik ya. Ini perbaikan identitas satuan pendidikan. Nah, ini cara-caranya ya. Silakan bisa dipelajari gitu. Intinya kita tunggu pengembangan sistem ini sampai benar-benar siap seperti itu ya. Jadi silakan bisa dipantau terus informasinya di Dapo Dikdasmen dan juga di manajemen ijazah gitu. Nah, itu informasi untuk teman-teman operator. Mudah-mudahan bisa membantu dan mencerahkan untuk semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.